Assalamualaikum Ibu Yesi, Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hesti. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat. Baik, Bu Hesti ada apa? Kelihatannya Bu Hesti hari ini kok nggak semangat ya? Ada apa ya, Bu? Bapak Yesi dan Pak Ujang, saya ada sedikit masalah. Kira-kira Bapak dengan Ibu bisa nggak ya meluangkan waktu untuk membantu saya? Insya Allah saya ada waktu, Bu. Jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Apa yang bisa saya bantu, bisa kamu bantu? Begini, Bu Yesi, saya kan ingin menerapkan implikasi kurikulum merdeka di kelas. Nah, saya itu sudah melakukan asesmen diagnostik di kelas, sehingga saya ingin memetakannya di kelas, membagi kelompok begitu menjadi kelompok. Akan tetapi guru kelas 2 tidak mau mengajarkan, sehingga dikelompok-kelompokkan seperti itu. Itu Bu permasalahan saya. Oh, kira-kira ada yang lain, Bu? Terus apa yang Ibu lakukan? Ya, saya diamkan saja. Terus ya sudah Bu, kalau Ibu merasa terganggu, saya tidak akan mengubah ruangan kelas seperti yang saya inginkan. Kira-kira dari guru kelas itu untuk Bu Hesti nyaman nggak kira-kira itu? Sebenarnya saya tidak nyaman Pak Bu Yesi, karena metode yang ingin saya terapkan tidak terlaksana. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Hesti terhadap guru kelas 2 tersebut? Saya inginnya menerapkan metode yang ingin saya terapkan, seperti yang diarahkan dalam implikasi kurikulum merdeka, memetakan hasil diagnostik yang membagi kelompok, sehingga anak-anak berbaur antara anak yang sudah mahir, berkembang, dan itu. Benar sekali Bu Hesti, itu sebuah rencana yang sangat bagus sekali. Lalu menurut Bu Hesti, apakah kira-kira masih ada hal lain? Ya benar, cuman kan ya kita mau di sini juga, ya sama-sama enak kan. Jadi Bu Hesti sebenarnya pengennya sudah ini belum, sudah maksudnya itu keinginan Bu Hesti sama keinginan guru kelas, kira-kira ada nggak jalan? Untuk saat ini belum ada Pak. Mungkin saya akan menerapkan metode disiplin kepada anak-anak untuk berkolaborasi, misalnya bergotong royong dalam membentuk ruangan kelas, menyusun meja, menyusun kursi, secara berkelompok, dan meminta tolong kepada wali murid kelas 1 sebelum anaknya untuk membantu menyusun meja dan kursi. Dan setelah jam pelajaran pulang, saya akan mengajak anak untuk berkumpul begitu, meja dan kursi seperti susun semula, supaya tidak mengganggu sekali gitu Pak. Oh, jadi masalah Bu Hesti ini hanya perlu kolaborasi dengan wali murid dan anak dalam menyusun ruang kelas kayak gitu ya Bu Hesti ya. Jadi gimana rencana Bu Hesti? Mungkin saya perlu berkomunikasi dengan wali murid atau WA atau secara langsung untuk membantu kegiatan yang ingin saya lakukan. Subhanallah, luar biasa Bu Hesti. Saya sangat setuju dengan ide Bu Hesti itu, dan bisa dilanjutkan itu Bu Hesti untuk melakukan kolaborasi tersebut. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Tadi saya sempat tidak kepikiran loh Bu, apakah seperti itu. Tapi setelah ide itu muncul
mungkin karena mumet ya Bu, karena pekerjaan terlalu banyak tadi ya. Betul sekali Bu Hesti. Iya, biasanya memang kayak gitu. Kalau lagi bingung ya, istilahnya jalan keluar tuh kalau nggak ketemu-temu gitu. Kalau sambil ngobrol kan insya Allah ada jalan. Ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari ketidaknyamanan saya ya Bu. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan itu dan bisa menerapkannya kepada anak didik untuk disiplin, untuk mematuhi tata tertib, mematuhi keyakinan kelas, dan bekerja sama dengan teman lainnya. Ide yang sangat luar biasa Ibu, saya pun termotivasi. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana yang hati senang, nyaman, tenang, dan Ya, Bu. tentram. Dan semoga Bu Hesti bisa berkolaborasi dengan teman sekelas paralelnya. Sukses selalu ya Bu. Ya, tetap semangat Bu. Aduh, saya mau jemput anak saya loh Bu. Saya berceritanya sampai di sini ya Bu. Nanti kalau misalnya saya ada masalah lagi, mau kan Bapak Ibu membantu saya? Ya mau dong Bu, kan kita sharing. Terima kasih ya Pak. Ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang, Bu Hesti. Pak Ujang, Bu Hesti, saya hari ini merasa sedikit tidak semangat sekali dan saya ingin bercerita sedikit masalah yang saya rasa. Apakah ada waktu, Bu, Pak? Ya Bu Yesi, bisa dong. Ada apa Bu Yesi? Saya harap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bercerita, Pak Ujang, Bu. Ya, silahkan Bu Yesi. Kita bareng-bareng gimana ceritanya? Jadi begini, Pak, Bu. Beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak tenang. Jadi saya pengen bercerita, keluh kesah, pengen dapat solusi, Bu, dengan masalah saya. Kenapa Ibu Yesi nggak tenang, nggak nyaman? Ada apa? Saya bingung, Bu, mau mengutarakannya gimana. Saya mau bercerita, kira-kira Pak Ujang dan Bu Hesti berkenan nggak ya kalau saya bercerita? Iya, nanti kalau sudah insya Allah kami dan Pak Ujang bisa membantu ya Bu Yesi. Jadi Pak Ujang, Bu Hesti, ingat nggak beberapa hari yang lalu datang pengawas? Iya, ingat. Yang kita di supervisi. Iya betul Bu, ingat nggak yang di supervisi itu adalah kelas saya dan saya mendapat teguran dari pengawas itu Bu, karena saya jam pertama. Teguran seperti apa Bu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak Bu, tapi Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, seperti itu loh Bu. Jadi gimana ya Bu, Pak? Itu kepala sekolahnya langsung yang punya yang negur itu. Bukan Pak Ujang yang hari Sabtu kemarin. Iya Pak. Jadi saya itu dikritik karena saya tidak mengajar, tidak menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran yang saya lakukan waktu disupervisi oleh Pak pengawas. Jadi, Seperti apa Bu? Kata-katanya Bu? iya, kayaknya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Tapi saya sejujurnya ya Bu ya, menyampaikan kepada beliau itu bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Gitu ya. Terus, apakah Ibu Yesi tidak menggunakan buku teks pada saat itu?
Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Bu Esti, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menanyakan video-video pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Begitu Bu, yang saya lakukan selama proses pembelajaran yang sering saya lakukan di dalam kelas. Karena kan saya dapat jam pertama untuk supervisi, jadi persiapannya ya seperti yang saya ajarkan setiap hari di proses pembelajaran. Seperti itu loh Bu, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu. Soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar seperti itu? Seperti yang tadi bahwa karakter dan profil belajar itu sangat beragam Bu. Oh iya ya Bu ya, betul ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada sih memang beberapa siswa yang belajarnya masih kurang maksimal ketika saya hanya menunjukkan video-video ataupun saya ajak ke perpustakaan untuk mencari referensi pembelajaran yang saya lakukan di proses pembelajaran seperti biasanya. Oh iya ya Bu ya. Nah, itulah Bu, makanya kita itu disuruh mempunyai buku teks supaya anak-anak itu fokus, tidak hanya kita mengandalkan dari sumber-sumber yang Ibu sebutkan tadi. Oh iya ya Bu ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu, bahwasanya kita harus lebih ada bentuk nyatanya ya Bu ya, bentuk buku teks. Alhamdulillah, iya Bu. Terima kasih ya Pak Ujang, Bu Hesti. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang menjanggal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain itu terbengkalai, kepikiran terus kayak gitu Bu. Yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena saya takut tuh Bapak pengawas menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah kayak gitu loh Bu. Saya takut nantinya akan menjadi permasalahan kemudian hari. Iya, jadi yang Ibu takutkan atau yang membuat Ibu tidak nyaman itu takutnya Pak pengawas bercerita dengan kepala sekolah ya Bu. Betul sekali Bu Hesti, itu sangat saya takutkan untuk saat ini sampai saya nggak bisa tidur gitu Bu Hesti. Jadi kalau menurut saya lebih baik Ibu Yesi merefleksikan diri dulu dan apa-apa tindakan yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya. Iya Bu, mudah-mudahan saya bisa merefleksikannya ya Bu ya, dan saya benar-benar berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi ya Bu, Pak. Saya berencana bahwa saya akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya akan minta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta sarannya, Bu. Ya, sangat luar biasa ya Bu Yesi ya untuk refleksinya. Jadi kita sebelum mengajar kita harus menyiapkan buku sumbernya dan metode-metode pembelajaran yang lain. Terus apa lagi yang membuat Ibu bimbang dan tidak nyaman untuk aksi kita selanjutnya? Iya Bu Hesti dan Pak Ujang, rencana aksi saya pastinya saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya akan yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan Bu, karena saya dan siswa saya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut sehingga